Oke, kalian lihat kan video tadi? Gimana reaksi kalian setelah lihat video itu? Ya, kalau aku sih kasihan banget ya. Beruang kutub yang biasanya tinggal di tempat yang banyak salju, di video tadi hampir tidak ada saljunya loh. By the way, video tadi merupakan salah satu dampak dari global warming atau pemanasan global. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu global warming? Bumi panas. Atau bumi sakit? Dunia kepanasan. Kurang tepat. Oke, sebelum aku ngejelasin apa itu global warming, yuk perkenalkan kelompok kita. Ada Keisha, Putri, Tiara, dan juga Alifa. Dan kita dari kelompok 9. Oke, lanjut. Apa itu global warming? Global warming atau pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Periode perubahan suhu ini juga pernah terjadi di masa lalu loh. Namun, perubahan suhu yang terjadi pada saat ini jauh lebih cepat dan bukanlah dikarenakan oleh sebab-sebab alamiah. Sekedar info aja nih, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak dalam 100 tahun terakhir loh. Jadi, fix banget, bumi kita sudah makin memanas. Guys, kira-kira apa dan siapa yang menyebabkan pemanasan global ini ya? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global loh. Tapi kalian udah tahu belum sih apa itu efek rumah kaca? Atau efek rumah kaca tuh rumah yang terbuat dari kaca? Atau bukan? Jawabannya bukan. Efek rumah kaca yang dimaksud bukan karena di bumi banyak rumah atau gedung terbuat dari kaca ya. Itu cuma perumpamaan. Jadi seperti halnya yang terjadi di rumah kaca, di mana ketika siang hari tempat itu akan menyerap panas matahari, dan ketika malam panas itu dilepaskan secara perlahan. Bumi ini perlu efek rumah kaca supaya suhu di malam hari tidak terlalu dingin. Nah, yang jadi masalah sekarang tuh bumi kita dipenuhi oleh karbon, metana, dan CFC di atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia seperti asap kendaraan, sehingga energi panas matahari yang seharusnya dipantulkan keluar atmosfer justru tertahan dan kembali ke bumi karena dipantulkan oleh gas-gas tersebut. Polusi metana. Gas metana atau yang disebut juga dengan CH4 adalah gas tanpa bau, tanpa warna, dan bersifat mudah terbakar. Pada kadar yang lebih tinggi, gas ini mengurangi kadar oksigen di atmosfer bumi. Metana dapat mengurangi kadar oksigen hingga 19,5%. Bahkan dengan kadar yang lebih tinggi lagi, gas metana dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan jika tercampur di udara. Kalian udah tahu belum sih sumber apa aja yang menyebabkan gas metana? Nah, ini dia sumber yang menyebabkan gas metana. Pertama, ada sektor peternakan. Sumbernya dari sendawa, kotoran, bahkan kentut hewan berkaki empat seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Lalu, banyak ilmuwan yang mencari cara mengganti pakan ternak untuk dapat mengurangi sendawa dan kentut pada hewan ternak. Dengan begitu, angka gas metana yang dihasilkan dapat berkurang. Kedua, ada tumpukan sampah organik. Tumpukan sampah organik yang menusuk di tempat pembuangan menghasilkan gas metana yang cukup tinggi. Ketiga, ada waduk. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kondisi waduk sebelum dialiri, kondisi kualitas air waduk, dan kondisi waduk itu sendiri. Apa yang menyebabkan pemanasan global ini? Yaps, tentunya makhluk yang ada di bumi, yaitu manusia. Lalu apa aja sih yang disebabkan oleh manusia? 1. Polusi kendaraan. Asap kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin mengandung gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Tingginya konsentrasi karbon dioksida akan meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan lebih banyak panas yang terperangkap, sehingga bikin bumi kita makin panas nih. Yang kedua, kerusakan hutan. Kalian tahu nggak sih kalau pohon itu bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen? Itulah salah satu alasan kenapa pohon itu sangat penting, karena pohon bisa mengubah gas jahat menjadi gas yang baik dan bermanfaat. Akan tetapi, penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan membuat jumlah pohon yang ada di negara kita ini menjadi berkurang terus-menerus.
Dampak apa saja yang terjadi dari pemanasan global ini ya? Yaitu yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan yaitu kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul dan asapnya dapat mengganggu kesehatan. Dan yang kedua, mencari es di kutub. Naiknya suhu udara dan dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencari es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencari es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Bahkan, dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Dan yang terakhir, jadi wabah penyakit. Sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan terjadi wabah yang mengkhawatirkan. Bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global ya? 1. Menghemat energi. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan, beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. 2. Mengurangi kendaraan pribadi. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca. 3. Tanam pohon. Kita bisa mulai menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selain mempercantik rumah, selama melakukan proses fotosintesis pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. 4. Mengurangi penggunaan CFC. Mengurangi penggunaan deodoran, hairspray, semprotan nyamuk, dan peralatan lainnya yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon. Ternyata kandungan CFC berkontribusi terhadap penipisan ozon yang dapat menimbulkan efek paling merusak. CFC juga umum digunakan sebagai pendingin ruangan. 5. Menerapkan 3R. 3R terdiri atas reuse, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.